kalau ngomongin soal produksi nih Mbak, kalau dari sisi produksi itu yang paling krusial tuh apa sih Mbak? Kalau dari apa pemilihan bahannya atau apa gitu? Betul, yang paling krusial itu saat pemilihan bahan, bahannya harus bagus, harus baik ya, kemudian setelah itu, tahap pengadonan atau formulasi. Jadi Mmm. formulasinya juga itu harus tepat sehingga, adonan kue kita tuh bagus dan enak rasanya, kayak gitu. Katanya ada menu spesial nggak Pak? Kayak opor atau rendang itu yang harus ada di setiap habis sholat Id kita konsumsi sehari-hari, konsumsi setelah, sholat gitu biasanya tuh Pak, sama keluarga. Kalau orang tua sih opor ya, tapi kalau saya sendiri seneng kambing. Sate Kambing, kambing. sate ya Pak? Bukan tongseng biasanya, kalau Oh nggak tongseng tongseng gulai, ya. kambing, waduh mantap banget ya. Mhm. Berarti ada opor, ada tongseng juga nih Pak di Iya. meja. Waduh Pak rumahnya di mana Pak? Besok saya ini. Yang penting itu adalah kaleng ya, kaleng itu kayak yang rusak itu bahaya itu adanya kaleng kembung, kaleng cekung, kemudian kaleng yang sama-sama menekan ke bawah, atau yang lubang yang sebenarnya disebutnya pinhole. Pembuat kue juga harus punya, APD, harus pakai APD kayak minimal itu, hairnet atau sarung Apron. tangan. Selamat datang di podcast Klub Pompi. Sahabat Pompi, perkenalkan saya Nindya dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Sahabat Pompi, seperti biasa, cuma di podcast Klub Pompi kita bakal bahas topik menarik seputar pangan, kesehatan, serta isu yang berdampak langsung kepada kehidupan kita. Episode kali ini spesial sekali nih karena kita bakal ngerayain Hari Raya Idul Fitri. Lebaran tentu jadi momen yang sangat dinanti banyak orang. Selain silaturahmi, hidangan khas seperti ketupat, opor, bahkan kue kering juga jadi sorotan. Tapi di balik kelezatannya, ada hal penting yang terlupakan yaitu keamanan pangan. Gimana ya cara memastikan makanan yang kita sajikan itu aman untuk dikonsumsi, serta apa saja tips untuk memilih makanan khas Lebaran yang higienis? Serta gimana nih memilih hampers yang baik, yang lagi highlight sekarang kan hampers yang banyak diminati oleh kalangan luas, serta bakal kita bahas semuanya pada podcast kali ini. Mulai dari langkah menyiapkan makanan yang aman, hingga cermat memilih hampers yang berkualitas supaya Lebaran tahun ini nggak cuma meriah, tapi juga sehat dan aman untuk kita semua. Saat ini sudah ada tamu spesial yaitu Pak Didi dari PLT, Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Ibu Ami selaku pemilik usaha Malika Cookies. Pak Didi, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Oh baik Mbak. Alhamdulillah. Persiapan mudiknya sudah Pak ini Pak. Sudah. Nanti Mau mudik kemana nih kira-kira Pak Didi? saya ke Jogja dan Sragen. Oh, kalau Mbak Ami nih mau mudik nggak Mbak? Mudik jauh ke Bekasi. Oh, Masya Allah, ke Bekasi ya Pak, ya Bu. Nah, sebelum kita bahas hal yang lebih serius, gimana nih persiapan Lebaran tahun ini? Apakah sudah mulai bikin kue kering atau membeli kue kering atau sudah mulai pesan-pesan hampers nih untuk Pak Didi sama Mbak Ami? Ya, tentunya kalau Lebaran itu kan spesial ya Mbak ya. Jadi banyak handetolan yang kumpul, rekan-rekan lama dan sebagainya. Nah, tentunya persiapan-persiapan diantaranya supaya melengkapi Lebaran ya adalah kue-kue. Saya juga sedia berbagai macam kue di rumah dan intinya adalah memuliakan tamu lah. Bagaimana teman-teman happy lah sambil ngobrol, diskusi, silaturahmi dan sebagainya. Nah, kue itu jadi hidangan yang wajib saat Lebaran. Ya, kalau dari Mbak Ami nih. Kalau saya dari sisi penjual, yang disiapkan itu bahan-bahan kue keringnya, Mbak. Kalau kuenya sendiri ya nanti, bisa dari produk saya atau saya beli di tempat lain gitu. Nah, gitu. Kalau soal kue kering nih, kalau favorit Pak Didi ini kira-kira apa Pak yang harus ada di meja tamu nih buat disajiin tamu-tamu apa konsumsi buat keluarga? Nastar Mbak. Oh, kesukaannya nastar. Sekarang lagi hits nih Pak yang model-model nastar bentuk baru nih, udah koleksi belum Pak?
Ya Apa pokoknya masih- nastar lah Mbak. Pokoknya nastar Iya, dengan iya. berbagai bentuknya Ya ya Pak. pokoknya nastar. Nastar gitu. batik ya. Oh, nastar batik. Kalau dari Mbak Ami apa Mbak? Nastar, kue sisir. Nah, itu Kue sisir tuh Sekali ya, kayak Pak. gimana, Pak? kue sisir tuh yang lapis-lapis. Kue tapi Oh. berlapis-lapis, lembaran kayak kuping. Bukan kuping gajah tapi memang lebar. Kalau Lebar-lebar terus kemudian kue-kue kaleng. Nah, itu kan wajib ya. Kaleng kotak itu pasti ada karena ada memori. Betul. Ya, itu dari tahun dulu sampai sekarang kan sama ya. Itu harus ada juga. Selain juga makanan tradisional, contohnya adalah tape, ketan hitam, Wih. Oh, emping Pak, tape sama emping Apem. mantap. Waduh. iya, iya. emping, kacang. Kacang apa? bawang. Ya, kacang waduh. sangrai itu, nah itu kan harus ada. Oh, kalau Mbak Ami nih, apa yang difavoritin sama kalau kan sebagai pengusaha nih Mbak, yang paling laris tuh biasanya apa sih Mbak kalau kue kering? Oke, kalau yang paling laris dari jualan saya itu nastar. Oh, tetap nastar. yang Nastar favorit. karena kayaknya lebaran itu identik banget sama nastar kan ya. Kalau saya sendiri favoritnya itu justru bukan kue-kue kering zaman sekarang, tapi saya sukanya kue kering zaman dulu, Pak. Apa itu, Mbak? Kayak akar kelapa, rengginang, kayak gitu, Pak. Rengginang. Kue Betawi lah, Pak. Soalnya saya kan dari Betawi gitu ya. Iya, iya. Justru Kerak telur itu. gitu. Ya. Berat ya Pak. Kerak. Enggak. Kalau selain kue kering, apa yang cemilan-cemilan yang ada di meja tuh biasanya ada menu spesial nggak Pak? Kayak opor atau rendang itu yang harus ada di setiap habis sholat id kita konsumsi sehari-hari, konsumsi setelah sholat gitu biasanya sama keluarga. Kalau orang tua sih opor ya. Tapi kalau saya sendiri seneng kambing. Sate kambing. Sate ya Pak? Bukan tongseng biasanya. Kalau nggak tongseng gulai. Ya. Wah, mantap banget ya. Berarti ada opor, ada tongseng juga nih Pak di Iya. meja. Waduh Pak, rumahnya di mana Pak? Besok saya. Ya kamu bertamu aja daerah Iya sana. iya iya. Kalau dari Mbak Ami nih, Sama opor, semur, terus kalau di saya itu ada khasnya sayur soun, santan, sama empal, rendang kayak gitu sih. Masya Allah ini kita ngomongin pas siang-siang ya. Tambah lapar ya Mbak. Iya, jadi terbayang terus. Ini baru tengah hari lah ya. Iya, kalau tentang ini nih soal kue nih Mbak. Kalau Mbak Ami ini dari kapan sih Mbak kira-kira bikin kue tuh Mbak? Awal sekali berjualan kue itu di tahun 2019. 2019 iya. Jadi awalnya tuh saya reseller dari ada yang jual kue kering gitu, harganya lumayan murah, terus bentuknya juga cantik-cantik gitu ya. Terus saya jualin. Nah, pas saya jualin itu ternyata rasanya B aja gitu. Nah, saya berpikir daripada saya capek-capek jualin terus rasanya B aja, langsung saya aja lah yang produksi. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih tetap jualan gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin soal produksi nih Mbak, kalau dari sisi produksi itu yang paling krusial tuh apa sih Mbak? Kalau dari apa pemilihan bahannya atau apa gitu? Betul, yang paling krusial itu saat pemilihan bahannya harus bagus, harus baik ya. Kemudian setelah itu tahap pengadonan atau formulasi. Jadi formulasinya juga itu harus tepat sehingga adonan kue kita tuh bagus dan enak rasanya kayak gitu. Oh gitu. Kalau ada nggak sih kalau dari Mbak Ami itu cara milih ini nih Mbak bahan bakunya sama kayak kan saya kadang ke tempat kue nih, tapi di situ tuh ada kayak dijual berbagai macam bahan-bahan yang udah di repack nih. Biasanya kan kemasannya besar, tapi udah dikemas kecil-kecil. Nah kalau kita beli yang kemasan repack gitu tuh kira-kira aman nggak sih Mbak kita konsumsi? Oke. Kalau saya untuk menjamin kualitas produk saya penting banget untuk memilih bahan baku yang bagus. Saya nggak mau ambil resiko, jadi ya bahan baku saya semuanya harus terdaftar di BPOM kayak tepung terigu, kemudian mentega, margarin, terus kalau ada perasa gitu ya, perasa vanila atau coklat, nah itu penting banget harus terdaftar di BPOM. Kemudian saya cek kemasannya gitu, jangan sampai kemasannya itu rusak, misalnya ada sobek atau malah bekas gigitan tikus. Nah kayak gitu tuh harus benar-benar kita cek ya satu-satu. Kemudian untuk repacking, nah ini
penting banget untuk kita milih toko kue atau distributor bahan kue gitu yang bagus, yang terpercaya gitu. Sebenarnya untuk repacking ini di pasaran itu banyak banget untuk jenis mentega atau butter, karena kan sekarang lagi happening banget nih kayak nastar Sultan. Nah, isinya Iya, tuh iya, itu butter-butter yang dari huruf Mahal. kue, Premium. Pak. Premium. Premium ya. Nah, itu karena dia jualannya itu mahal, misalnya 2 kilogram itu di angka 700.000. Nah, untuk pedagang kue kita pakai formulasi, mainnya formulasi kayak misalnya cuma pakai 50% atau 30%, otomatis kan dia tidak mungkin beli yang 2 kilo sekaligus kan. Nah, itu makanya si penjual bahan baku itu banyak repacking. Nah, kalau saran dari saya, kita pilih toko penjual bahan kue itu yang repacking tapi langsung menimbangnya di depan kita. Jadi kita tahu bahwa produk repacking itu beneran asli loh, asli dari si produk yang kita mau. Jangan sampai nanti kita malah ketipu gitu. Iya, timbangannya juga takut nggak sesuai. Bener, sama karena pastiin ininya juga ya Mbak, expirednya Betul. gitu di kemasan aslinya. Betul, jangan sampai malah kita nanti rugi ya dari produk-produk repacking yang belum tentu kita tahu itu asli atau enggak gitu. Oh, gitu. Kalau ini nih Mbak, cara mastiin kebersihan selama proses produksi kalau di tempat Mbak Ami itu gimana nih Mbak? Untuk memastikan saat masak gitu ya, produk saya itu tetap bagus, tetap bersih. Yang pertama kali saya bersihkan itu dapur saya. Jadi pada saat mau bikin kue, dapur itu semuanya harus bersih dari kegiatan rumah tangga, misalnya masak untuk keperluan rumah tangga, atau kalau saya hari ini mau bikin 2 jenis kue pertama itu harus diselesaikan dulu, harus bersih, harus sudah dicuci. Nah, baru setelah itu saya untuk produksi untuk jenis kue yang kedua gitu. Kemudian selain dari dapur saya harus bersih, saya juga sebagai pembuat kue juga harus punya APD, harus pakai APD kayak minimal itu hairnet atau sarung Apron. tangan. Ya, apron betul juga Pak, karena sering banget kita itu cuci tangan karena bersinggungan langsung dengan produk-produk yang berminyak ya, itu bikin nggak enak sebenarnya. Jadi penggunaan apron itu beneran ngebantu Pak, Ya, sebagai lap-lap atau nanti banyak sekali minyak-minyak yang nempel itu kan, ke baju kita gitu Pak. bagian dari keamanan pangan yang sangat penting. Betul Jadi sekali. salah satunya itu adalah bagaimana namanya keamanan pangan itu kan bebas dari 3 cemaran. Dari cemaran fisik, kimia, dan biologi. Nah, diantaranya adalah mungkin rambut yang jatuh atau mungkin debu dan sebagainya. Nah, kebersihan karyawan itu menjadi hal yang paling vital, Mbak. Selain itu yang penting adalah air bagaimana memenuhi persyaratan air minum 492 2010 yang dulu dan sekarang ini. Sebagaimana terkait dengan peralatan itu juga harus food grade Mbak. Kalau toh misalkan yang ideal memang stainless. Nah, stainlessnya bertingkat tuh 304, 30 sampai 316 yang paling bagus. Nah, kalau nggak bisa itu seperti apa? Nah, misalkan kayu untuk ngulin nih, bikin adonan ya, itu juga penting itu. Jadi kayu misalkan gombel dan sebagainya, itu tempat mikroba juga tinggal di situ. Kalau nggak bagus ya harus dilapisi plastik. Nah, artinya intinya adalah peralatan, bahan baku, kemudian mesin dan peralatannya, kebersihan, sanitasi, termasuk hygiene personal ya. Hygiene personal, bagaimana penyimpanan yang benar, bagaimana pengendalian hama, itu sesuatu yang kompleks dan itu juga selain berpengaruh terhadap keamanan pangan, tentunya juga terhadap masa simpan. Kalau ada mikroba yang hinggap di situ akan cepat basi dan sebagainya. Betul. Dan produk cepat rusak. Mungkin ya. Ini ada tips juga nih biar bahan baku yang kita simpan tuh lebih awet gitu ya Pak, daripada biar nggak tercemar bahaya-bahaya lain. Nastarnya juga jadi nggak cepet jamuran, nggak cepet rusak gitu. Dari supplier yang terpercaya, ibaratnya. Selain terdaftar, supplier yang terpercaya. Nah, kalau industri besar kita menyebutnya sebagai approval supplier list, ya, daftar supplier yang kita sudah percaya. Betul.
itu membantu kita di dalam screening bahan baku yang bagus. Betul. Gitu. Terus kalau Lebaran tahun 2025 ini Mbak, kira-kira apa sih Mbak tantangannya dari bikin kue? Apakah permintaannya naik atau karena ada kayak tren-tren nastar sultan kayak gitu tuh jadi kayak gimana nih Mbak, produksi Mbak Ami tuh berpengaruh nggak nih? Sebenarnya kalau untuk produksi saya, alhamdulillah ada peningkatan dari tahun ke tahun walaupun nggak banyak ya. Cuma yang kami rasakan nih para penjual kue itu harga dari bahan baku itu terus-terusan naik gitu, dan permintaan juga tidak seiring dengan bertambah naiknya harga bahan baku. Jadi Harga naik, permintaan nggak terlalu naik Pak gitu kalau stabil ya? saya. Iya, jadi Tapi harga produk nggak turun kan? harga produk kalau kita turunin rugi Pak. Iya, ini kan harus imbang supply dan demand. Betul. Jadi ya di situ Mbak deg-degannya tuh di situ. Jadi kita kalau bisa sih ya pakai metode open PO aja. Jadi nanti belanja modalnya itu nggak terlalu besar. Gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya kita udah produksi banyak tapi yang belinya sedikit. Sesuai pesanan gitu. Sesuai ya, Mbak, pesanan yang aja. langsung habis gitu ya. Betul. Nah sekarang saya mau beralih ke Pak Didik nih. Dari soal apa Pak, ini menurut sudut pandang Badan POM ya Pak? Ya. Kalau dari Badan POM nih Pak, gimana sih Pak cara mengawasi produk pangan yang beredar di pasaran, khususnya kayak makanan-makanan khas Lebaran atau yang lagi hit sekarang nih kayak hampers Lebaran gitu Pak? Jadi terus terang kalau Badan POM itu kan pengawas ya. Jadi pengawas tentunya dari inspektur pangan yang ada itu akan terjun. Salah satunya adalah metodenya adalah melalui inspeksi rutin. Nah, rutin itu artinya sesuatu yang kita mengelompokkan ke dalam beberapa ini ya. Rutin artinya rutin itu nanti akan dikelompokkan ya. Artinya rutin itu ke sarananya atau rutin terhadap sampling dan ujinya. Ada dua itu ya. Pun terhadap evaluasi label dan iklan itu juga kita awasi juga ya. Itu rutin kita lakukan. Nah, terkait dengan itu juga kita melakukan namanya pengawasan yang berbasis juga pengaduan. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Nah, khusus di Lebaran di 1446 Hijriah ya atau 2025 kita juga melakukan namanya adalah intensifikasi pengawasan. Nah, ini tujuannya apa? Intensifikasi itu adalah sesuatu yang berlebih dibanding dengan rutin. Artinya dari yang fokus. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu karena memang pada saat Lebaran atau hari besar keagamaan itu cenderung permintaan meningkat sebenarnya. Kalau data by statistik ya sekitar 20-30% itu demand meningkat. Nah, karena demand meningkat secara teoretikal pabrik akan mensuplai lebih banyak ke pasaran. Nah, oleh karenanya memang peredaran maupun variasi maupun kuantiti yang ada di peredaran akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu perlu intens, nggak bisa biasa. Nah, intensifikasi kita lakukan pengawasan di seluruh Indonesia serentak. Kita punya BPOM itu ada 76 UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan itu serentak dilakukan 5 tahap. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan diseminasi ataupun konferensi pers terhadap hasil dari intensifikasi tersebut hingga tahap keempat kemarin tanggal 19 Maret ya. Artinya cut off datanya itu, tapi sebenarnya bukan sampai situ. Jadi kita lanjut lagi sampai tahap 5 sebenarnya. Nah, itu kira-kira nanti dan itu kita nanti akan update secara berkala gitu ya. Jadi disitulah jadi bagaimana kita melakukan pengawasan. Nah, artinya adalah tujuannya intensifikasi itu adalah memastikan kembalikan. Jadi Badan POM itu memastikan produk yang tersedia di pasaran itu adalah aman, bermutu dan tentunya adalah sesuai dengan regulasi yang ada. Apalagi adanya bandir produk, nah itu kita juga bantu lewat itu. Jadi baik itu pangan olahan ataupun yaitu pangan takjil untuk yang Ramadan dan tentunya kue-kue contohnya tadi dan sebagainya. Mungkin itu ya Bapak Ibu.
Kalau ini nih Pak, menjelang Lebaran nih kira-kira ada nggak sih Pak peningkatan pengawasan kayak apakah ada operasi khusus yang dilakukan Badan POM menjelang hari raya gitu? Oh tentu, Mbak. Jadi memang tadi sebenarnya sedikit saya sampaikan bahwa Lebaran pasti intensitas ataupun produk yang berada di pasaran semakin meningkat dan Badan POM sangat concern terhadap itu. Kita dari pusat itu bikin surat edaran pada seluruh UPT, artinya balai besar, balai POM ataupun Lokapom di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan secara serentak terhadap pangan olahan, terhadap sarana peredaran seperti gudang importer, gudang distributor, pun gudang e-commerce, pasar tradisional dan sebagainya. Kita lakukan operasi serentak pun terhadap produk-produk takjil. Nah itu kita lakukan pengujian supaya karena takjil itu kan umum dikonsumsi oleh yang berpuasa ya. Jadi itu adalah kelompok pangan siap saji, tetapi kita lakukan pengawasan baik itu untuk mengamankan dari bahan berbahaya. Contohnya adalah pewarna tekstil, rodamipin maupun dulu ataupun formalin dan boraks. Nah itu yang kita ketahui bersama bahwa itu sangat berdampak terhadap kesehatan tentunya. Dan untuk Lebaran tahun ini kita sampaikan bahwa karena memang kebijakannya kan bahwa kita secara sarana itu kita 1190 sarana peredaran yang kita inspeksi ya. Jadi atau sekitar itu didominasi nanti retail modern yang paling pertama. Retail modern itu adalah supermarket, hypermarket dan sebagainya, itu retail modern ya. Kemudian diikuti juga retail tradisional. Nah retail tradisional itu seperti pasar tradisional itu retail. Kemudian juga gudang distributor, kemudian gudang importer maupun e-commerce. Nah e-commerce merupakan yang saat ini ngetren ya, Bapak Ibu suka belanja online dan sebagainya. Gudangnya pun juga tidak luput dari pengawasan BPOM gitu. Dan itu parameter yang kita inspeksi di situ adalah pertama adalah legalitas ya, izin edar terkait dengan ilegal atau tidaknya. Yang kedua adalah kadaluarsa, yang ketiga adalah produk rusak. Sehingga dengan adanya pengawasan paling enggak memastikan bahwa produk yang beredar itu sudah aman dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Oh iya, e-commerce nih Pak, soalnya kadang dari toko sama di online tuh lebih murah online Pak. Jadi kadang kita kayak beli online aja. Oh ternyata juga ikut diawasi oleh Badan POM juga nih. Jadi kita sebagai konsumen juga merasa lebih tenang nih Pak mau belanja online gitu. Jadi bahkan kita juga melakukan itu tuh tindakan terhadap pelaku usaha. Artinya kalau misalkan dari kita juga melakukan itu ya, ini ilegal, kita telusur ke dalam sistem online-nya apakah tersedia atau enggak. Nah kalau enggak sesuai dengan regulasi yang kita lakukan take down. Jadi tanpa kompromi dengan yang punya, siapa yang mengupload, mengunggah atau memiliki akun, kemudian kita take down. Dan kita juga kerjasama dengan IDEA itu kan asosiasi untuk e-commerce ya. Jadi sama-sama bekerja untuk mengamankan itu. Iya. Tadi Pak Didik sampaikan kalau permintaan itu drastis terutama saat menjelang Lebaran ini Pak. Terus kalau tantangan terbesar dari BPOM terkait dengan permintaan drastis ini untuk mengawasi produk pangan seperti apa ya Pak? Ya tantangan BPOM terus terang ya. Jadi supply jelas ya, supply berlimpah lebih dari yang biasa. Tadi dikatakan 20-30%. Kemudian variasi produk juga lebih banyak ya. Sementara orangnya tetap. Jadi food inspector tetap. Nah, kita perlu kolaborasi. Jadi kolaborasi, koordinasi dengan kementerian, lembaga atau bahkan Pemda. Dalam hal ini dinas, untuk sama-sama kita bahu membahu lah menjaga, meningkatkan keamanan pangan yang ada di Indonesia. Kemudian juga masyarakat yang sampai saat ini juga sebagian sudah bagus meningkatnya, tapi sebagian besar itu juga masih ada yang perlu ditingkatkan kesadarannya. Jadi masyarakat juga, makanya kita dorong untuk bagaimana masyarakat juga cerdas ya, terutama bagaimana mereka beradaptasi terhadap digitalisasi, terutama itu sangat membantu ya. Jadi hasil temuan mereka bisa dilaporkan sebenarnya. Jadi ada beberapa kanal pengaduan ya, BPOM sendiri ada, kemudian juga dan kanal-kanal yang lain juga ada ya.
konsumen segala macamnya. Nah, itu sangat membantu dalam kita untuk menentukan atau menindaklanjuti atas tadi inspeksi yang basisnya adalah pengaduan. Jadi sudah mengarah dan kita cukup melihat dari kode-kode yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kita nggak menggunakan itu untuk uji, tetapi kita akan melakukan sampling tersendiri. Yang penting kode batch-nya jelas, nomor izin edarnya jelas, atau lokasinya kalau tidak ada izin edar itu jelas di mana. Dan kita lakukan sampling dan untuk menjaga ketersediaan pangan yang aman tadi. Mungkin itu ya. Jadi satu itu adalah jumlah, yang kedua adalah kesadaran masyarakat, yang ketiga adalah kaitannya dengan infrastruktur ya. Terus terang apalagi tahap sekarang udah efisiensi dan segala macamnya ya. Kalau ini nih Pak, tren masalah keamanan pangan saat lebaran nih yang ditemui Badan POM ini biasanya apa Pak? Kalau misalkan saya sering ke supermarket nih Pak, kadang ada kayak promo cuci gudang gitu Pak. Cuma produk-produk yang dijual tuh yang mendekati expired gitu, itu masuk tren juga nggak sih Pak dari Badan POM gitu? Untuk hasil pengawasan kita ya, tidak ada hampers yang artinya semuanya memenuhi ketentuan kemarin ya. Jadi memang ini juga tantangan juga ya Bapak Ibu. Hampers itu kan kayak parcel gitu ya. Jadi mana kita untuk memeriksa itu kan harus beli, dan kita beli Mbak, beli. Jadi Badan POM itu beli. Jadi kalau misalkan takjil ditemukan tidak memenuhi ketentuan ya, artinya dalam satu produk itu kita beli produknya untuk dilakukan pemusnahan setempat. Nah, artinya juga terhadap pelaku usaha dilakukan pembinaan, pendampingan dengan program lain dan sebagainya ya. Kemudian terkait dengan tren ya tadi, tren. Memang kalau untuk khusus untuk takjil itu terjadi peningkatan ya. Dari tahun lalu itu ada 1% dan sekarang ada 1,9% ya, 1,94 atau sekitar 2%. Jadi hampir 2 kali lipat lah. Temuan terhadap bahan berbahaya yang ada di makanan takjil. Nah, namun itu sebenarnya kalau dilihat dari total, artinya kita tidak bisa melihat kenaikan 2 kali yang kecil ini. Tapi ini tidak kalah pentingnya ya, ini menjadi penting. Tetapi intinya adalah hampir semuanya 98% sekian itu adalah produknya aman. Itu adalah aman. Kemudian kalau untuk pangan olahan itu untuk izin edar itu terkait dengan ilegal itu adalah sekitar 56% ya. 56% itu temuannya dari semua produk yang tidak memenuhi ketentuan, ada sekitar berapa ya, 35.000 pieces-an itu adalah 56%-nya itu adalah karena produk ilegal. Biasanya dari produk impor ya. Impor didominasi asal Malaysia, kemudian Cina dan Arab Saudi. Kemudian yang kedua adalah untuk kadaluarsa. Nah, kadaluarsa itu sekitar 40%-an ya. 40%-an kadaluarsa, dan untuk selebihnya adalah rusak ya. Rusak itu contohnya adalah ya rusak secara kasat mata atau yang itu yang penting itu adalah kaleng ya. Kaleng itu peyok. Yang rusak itu bahaya itu adanya kaleng kembung, kaleng cekung, kemudian kaleng yang sama-sama menekan ke bawah, atau yang lubang yang sebenarnya disebutnya pinhole, yang itu secara kasat mata tidak terlihat tetapi sebenarnya itu berbahaya sekali. Nah, ini karena memang ada CB ya di sana ya, Clostridium botulinum, dan itu sangat berbahaya. Ataupun kalau sudah lubang ya sudah pasti adalah bakteri yang lain, karena kalau CB kan anaerob. Tetapi kalau yang cekung atau cembung, nah ini ya bahaya. Atau mungkin H2S yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk sebenarnya. Bisa jadi Thermophilus dan sebagainya. Ini contoh-contoh ya, seperti itu ya hal yang dilakukan oleh BPOM. Jadi memang terjadi peningkatan untuk temuan untuk pangan takjil ya. Jadi dibanding tahun lalu mungkin itu. Ya kan kalau BPOM kan juga jangan diterima bila kemasan rusak, itu juga kan ada di peringatan produk-produk juga kan Pak. Kadang kan kita kayak masih penyoknya masih aman nih, padahal kita nggak tahu itu tuh berlubang apa enggak gitu ya Pak. Ya itu isinya apa ya? Itu gambling begitu ya. Jadi kalau rusak ciri-ciri saya kira banyak ya. Dari rekan-rekan BPOM dari PMP itu kan punya poster-poster terkait bagaimana memilih makanan kaleng yang baik, tidak penyok, tidak cembung,
kemudian tidak ya dengan ciri-ciri kerusakan fisik yang ada, ataupun mungkin mengenali terhadap pangan-pangan yang pangan siap saji, katakanlah bagaimana mengenali pangan yang mengandung katakanlah pewarna tekstil, mengandung furak, formalin. Jadi inspeksi itu tidak melulu harus pakai alat. Jadi langkah pertama itu seringkali kita by visual dengan indera kita, namanya makanya disebutnya juga sensory evaluation atau organoleptic. Makanya kasat mata kita visual inspection. Oh ini warnanya ngejreng, oh ini baunya menyengat, oh ini kok tidak lengket. Ini kan semua menggunakan indera. Nah, makanya itu juga penting pembekalan bagi masyarakat untuk mengenali itu. Mungkin itu ya. Kalau tadi Pak Didi udah sampaikan terkait hampers nih, saya juga mau tanya Mbak Ami nih, kalau tren dari pelaku usaha terkait hampers kue-kue lebaran ini gimana Mbak? Kalau dari sisi penjual ya, sepertinya kita tuh harus banyak berinovasi. Jadi hampers itu nggak melulu untuk makanan. Sekarang tuh banyak yang digabung, kayak ada piring, terus ada kuenya gitu, atau satu jenis hampers harganya murah tapi isinya bermacam-macam, tapi bentuknya cantik, kemasannya cantik gitu. Jadi benar-benar harus berinovasi. Kita menjual hampers yang banyak sekali variasinya, tapi harganya juga harus yang jangan mahal-mahal gitu ya. Sama yang biasanya bikin tertarik tuh kemasannya harus cantik, harus packingnya harus cantik, Harus tapi cantik. iya cantik, Betul. tapi juga harus keamanan pangannya harus kita lihat Ya juga ya betul. Pak. Produknya juga harus jangan yang penyok, yang expirednya yang masih lama. betul. Karena kemasan itu menjadi pintu Orang masuk untuk pertama. tertarik ya. Mau tertarik atau tidak itu tergantung bungkusnya. Kalau bungkusnya nggak menarik ya dalamnya nggak menarik juga, mungkin bisa jadi juga menarik juga. Tetapi intinya adalah bagaimana menarik, tetapi aspek keamanan pangan juga Masuk ya. terjaga lah ya. Jadi bagaimana menutup ya, kalau bisa hermetis ya hermetis, artinya tidak. Karena apalagi kue kan, kue itu harus Mbak Emi ini harus paham terkait dengan peraturan BTP namanya, Benediktip ya, per BPOM 11 tahun 2019. Nah di situ untuk kue itu apa saja, dan termasuk teknik-teknik yang lain seperti kue itu menggunakan mentega, menggunakan minyak. Nah bagaimana supaya awet, kadaluarsanya panjang. Nah, 1 dipanaskan di oven, 2 harus bahan baku yang baik dan segar, proses harus baik ya, higiene personal harus bagus, lingkungan produksi juga bagus, kemasan bagus, dan karena mentega dan minyak itu ada rentan terhadap rancidity namanya, jadi ketengikan ya. Jadi bagaimana menjauhkan sinar matahari, bagaimana meminimalkan terhadap kontak terhadap oksigen, jadi bagaimana serapat mungkin bisa vakum. Beberapa tips lah mungkin Mbak Emi perlu Betul, perbaiki, Pak. karena memang tadi dituntut inovasi kan. Jadi kalau inovasi ya harus rajin baca, dan sekarang banyak yang di share maupun di internet dalam bentuk footage video-video pendek yang saya kira lebih menarik. Iya. Kalau video pendek tuh lebih bisa diterima masyarakat Betul. sebagai kayak kita bisa menerima informasi dalam waktu yang singkat gitu, kayak lebih menarik, lebih mengena gitu di masyarakat. Betul. Yang terakhir nih dari Pak Didi ya Pak, kira-kira apa ya Pak pesan dari Badan POM buat masyarakat supaya bisa merayakan hari raya ini dengan aman, nyaman dari sisi keamanan pangan sendiri Pak? Ya, jadi Lebaran ya. Jadi Lebaran tentunya karena kita banyak bertemu orang, dan bisa jadi kita lupa makan, bisa jadi banyak makan. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita yang itu candalanya. Intinya adalah bagaimana kita memilih pangan yang aman lah ya, aman yang aman dan bermutu ya, aman dan bermutu. Jadi yang pertama adalah kalau pangan olahan ya artinya kenali apakah sebenarnya Badan POM punya ceklik ya. Ceklik itu cek kemasan, cek label, cek kemudian izin edar, dan cek kedaluarsa ya. Jadi cek kedaluarsa. Nah itu adalah sebenarnya jargon yang memang benar-benar kalau itu kita pegang udah bagus banget untuk proses food ya, untuk makanan olahan yang terkemas. Kemudian kalau untuk pangan yang kira-kira siap saji, artinya yang siap saji ataupun yang kurang dari 7 hari itu kan tidak wajib izin edar ya, baik PIRT atau MD atau MR. Nah itu paling tidak itu kita harus mengenali itu, bagaimana mengenali
apakah secara sensori ada yang mencurigakan nggak? Sensori mata, penciuman, perabaan, itu ada sesuatu yang mencurigakan nggak? Nah kalau mencurigakan ya kita teliti lebih lanjut ya. Misalkan kalau misalkan beli ikan nih, kan banyak di Lebaran kita makan ikan, apakah menyengat nggak? Kemudian di pasar ada yang aneh nggak? Pasarnya katakanlah tidak begitu bersih tapi dia sendiri mengkilap, kemudian bau sedikit menyengat, terus kemudian tidak ada sesuatu yang mengganggu sama sekali dan sebagainya. Nah itu perlu curiga juga, namanya curiga boleh ya. Itu terus kemudian juga terkait dengan poraks katakanlah ya, kita kalau di Jawa, saya zaman dulu itu masih disajikan tuh namanya karak ya, kerupuk nasi dan sebagainya, lempeng dan sebagainya. Itu untuk mengenyalkan itu kadang karena faktor ketidaktahuan ya, bukan faktor ignorance atau ketidakpedulian, tetapi faktor ketidaktahuan. Mereka menggunakan gendar, nah ini kan atau poraks. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh karena memang dia harus padat baru bisa diiris semua, diiris pakai tipis-tipis baru disajikan. Nah ini tidak boleh, biasanya getir. Nah, kalau udah getir itu udah kemungkinan besar ya. Jadi kalau getir terlalu banyak barak poraks itu biasanya getir ya. Terus kemudian warna misalkan ngejreng itu ya menyolok dan kemudian entah itu merah entah itu kuning, dan kalau dibasahin dikit di tangan itu susah hilang. Nah itu kita harus curiga tuh. Biasanya ada kerupuk-kerupukan atau makanan-makanan yang sifatnya itu. Jadi terus kemudian jawaban saya pertama itu untuk pangan olahan, untuk pangan siap saji ya karena Lebaran. Kemudian yang kedua itu adalah apabila tadi sudah perangkat pengetahuan sudah dimiliki, nah tentunya digital yaitu BPOM Mobile. Jadi bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store ya, App Store. Nah, BPOM Mobile, nah itu dengan ada barcode ya, barcode ataupun foto lah, katakanlah foto untuk diadukan ke WLPK juga bisa ya. Diadukan ke 1.500 533 juga bisa. Jadi cukup identitas produk, kemudian kode produksi kalau ada dan dibeli di mana, dan identitas yang lain yang sekiranya nanti food inspector mau turun itu nggak bingung, udah spesifik oh ini produk yang dimaksud dan sebagainya. Mungkin itu tips-tips singkat untuk terkait Lebaran ya. Tips dari Ya. Badan POM. Dari podcast hari ini kita dapat kesimpulan yaitu untuk memproduksi kue tidak hanya dari produksinya saja tetapi juga berawal dari mulai pemilihan bahan baku, produksi hingga pengawasan peredarannya. Dari Badan POM sendiri berbagai upaya dilakukan untuk mengawasi keamanan pangan selama Ramadan dan juga hari raya, salah satunya dengan pengawasan serentak nih ya Pak, intensifikasi pangan. Juga berbagai tips yang udah disampaikan oleh Pak Didik nih seperti dengan checklist, terus kalau ada terkait hal yang kurang yang mencurigakan nih bisa lapor ke 1.500 533 sama download aplikasi BPOM Mobile di App Store dan juga Play Store. Semoga pembahasan kita tentang keamanan pangan mulai dari tips memproduksi makanan khas Lebaran, cara memilih hampers serta peran Badan POM dalam mengawasi peredaran produk pangan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, Lebaran bukan cuma tentang makanan yang enak dan kemerihan, juga tentang kesehatan juga keamanan pangan kita bersama. Pastikan setiap hidangan yang kita sajikan dan santap aman untuk diri kita dan juga keluarga. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Pak Didi dan juga Mbak Ami. Semoga lancar puasanya, lancar mudiknya, lancar lebarannya. Semoga semuanya sehat, bergembira, berkah. Amin ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat Pompi yang sudah menyimak kami sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast kali ini biar makin banyak yang tahu nih tentang keamanan pangan di Badan POM dan juga di masyarakat luas. Serta jangan lupa follow Instagram @klubpompi.bpom dan juga download aplikasi BPOM Mobile. Sekian, terima kasih.